Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang asiknya menulis cerita imajinasi. Berarti pada materi kali ini akan berhubungan dengan cerita-cerita yang bersifat imajinatif, yaitu yang lahir dari pemikiran manusia sendiri dan tidak terjadi di dalam dunia nyata. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan dan juga mengidentifikasi unsur pembangun dalam cerita imajinasi, menceritakan kembali isi cerita imajinasi yang telah dibaca, memahami dan menelaah struktur dan ciri kebahasaan cerita imajinasi, dan juga menulis cerita imajinasi dan penyuntingan cerita imajinasi yang telah disusun. Jadi di dalam bab ini kita akan belajar tentang hal-hal tersebut. Kita lanjutkan ya. Pernah nggak sih kalian itu membaca cerita imajinasi? Atau misalnya kalian itu pernah tahu nggak sih cerita imajinasi itu apa? Cerita imajinasi sebenarnya adalah merupakan cerita bagian dari cerita narasi. Cerita narasi itu kan berhubungan dengan tempat dan juga waktu. Kemudian cerita imajinasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun dengan menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata. Jenis cerita ini melatih kreativitas penulisnya dengan berimajinasi secara aktif dapat mengasah kreativitas. Cerita imajinasi dibagi berdasarkan dua jenis, jadi tergantung dari kesesuaiannya. Untuk cerita imajinatif sendiri itu merupakan cerita hayalan yang lahir dari pemikiran manusia ataupun harapan-harapan manusia yang tidak tercapai di dalam dunia nyata. Contoh nih kayak misalnya dalam film Disney itu kan ada Frozen, tapi kenyataannya tidak ada manusia yang seperti itu. Atau misalnya film tentang Barbie di sini kan dia mempunyai misalnya kayak punya sayap, kemudian dia itu seperti peri, sedangkan hal seperti itu tidak benar-benar terjadi. Ataupun misalnya cerita tentang dewa-dewi Yunani yang ada di Olympus, itu kan merupakan sebuah mitos dan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Bisa juga, jadi memang hayalan-hayalan tersebut itu jadi lahir dari pemikiran manusia kemudian disambung-sambungkan dengan kehidupan kita yang nyata, yaitu kehidupan yang ada seperti yang sekarang ini. Jadi memang tidak bisa dibuktikan. Misalnya kamu berpikir kalau Tinkerbell itu memang ada, tidak, karena memang itu semua adalah penciptaan dari si manusia, yaitu hasil dari imajinasi ataupun kreativitas manusia. Cerita dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu adalah cerita berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata atau teks cerita imajinasi total dan cerita teks imajinasi irisan. Cerita imajinasi total dikategorikan sebagai imajinasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi di dalam dunia nyata. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar hanya direkayasa oleh si pengarang. Sementara itu, teks cerita imajinasi irisan dapat dikatakan sebagai cerita imajinasi yang menggunakan imajinasi ataupun hayalan tetapi masih menggunakan nama-nama tempat yang terdapat di dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Contoh nih, kalau misalnya cerita yang imajinasi yang total berarti kayak misalnya Barbie, Disney, Frozen, itu kan semua produk-produk dari hayalan. Tapi misalnya untuk cerita yang irisan ini contohnya mungkin seperti kayak Malin Kundang, jadi berhubungan dengan cerita-cerita rakyat. Itu kan cerita rakyat, entah benar itu buktinya ada, tetapi untuk kelangsungan ceritanya, untuk kelengkapan ceritanya kita nggak pernah tahu, karena memang cerita rakyat itu dikembangkan melalui mulut ke mulut, jadi ceritanya pasti akan berubah dan juga akan berbeda dari orang satu ke orang yang lainnya. Unsur-unsur pembangun cerita di sini ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik yaitu merupakan unsur
untuk pengembangan teks sendiri atau unsur yang ada di dalam teks, yaitu berupa tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan juga amanat. Tetapi untuk unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur pembangun, yaitu dari luar, jadi lebih kepada karyanya ataupun lebih kepada pengarangnya, berupa agama, kemudian budaya, adat istiadat maupun masyarakat. Jadi unsur pembangun di sini ada dua, ada yang dari dalam dan juga ada yang dari luar. Kalau misal dari dalam, tokohnya apa, temanya apa. Kalau misal dari luar, kenapa karya itu bisa muncul? Kenapa si pengarang bisa menghasilkan karya tersebut? Jadi memang ada dua pandangan nih. Kamu ingin membahas tentang intrinsik ataupun ekstrinsik, tetapi dari kedua pembangun ini tidak bisa dipisahkan. Kalau misal kamu intrinsik aja tapi nggak mau ekstrinsik, itu juga bisa. Tetapi kalau kamu hanya membahas ekstrinsik saja ataupun intrinsik saja, jadi untuk kelengkapan dari data-data yang akan kamu dapat itu tidak lengkap. Jadi lebih baik kamu gunakan dua, yaitu intrinsik dan juga ekstrinsik. Kalau untuk intrinsik itu mudah, tetapi kalau untuk ekstrinsik kita itu perlu mencari tahu, kita perlu baca jurnal lagi, kita perlu baca referensi yang lain untuk mengumpulkan data-data. Tema adalah ide gagasan dari suatu cerita. Tema juga ditentukan terlebih dahulu oleh pengarang sebelum cerita ditulis. Tema di sini misalnya kamu akan membuat tema tentang kebahagiaan, berarti kamu baru akan mencari kebahagiaan itu yang seperti apa. Kemudian kesedihan, kesengsaraan, kemudian aturan. Jadi untuk membuat lebih jauh, pertama kamu harus menentukan dulu temanya. Kalau kamu akan berfokus kepada kesedihan, berarti kamu akan fokus saja tentang cerita-cerita yang sedih. Jadi kamu tidak akan masuk kepada cerita-cerita yang lainnya. Untuk tema di sini juga akan membahasi tentang hayalan kamu itu sampai di mana. Jadi tidak akan mengawang-awang kemanapun ataupun kamu akan membahas hal yang lainnya, tidak. Jadi tema ini bersifat untuk memfokuskan kita terhadap sesuatu. Biasanya tema itu berupa satu kata, misalnya kebahagiaan, kesedihan, kemudian aturan, kesengsaraan, hanya satu kata. Tapi ada juga beberapa tema yang dijabarkan, misalnya kesedihan seorang anak karena kerinduan kepada ibunya, bisa. Tapi pada umumnya tema ini ditulis hanya satu kata. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah peran yang ada dalam cerita, sedangkan penokohan itu adalah perwatakan. Jadi untuk setiap tokoh akan memiliki watak ataupun karakter sendiri. Watak tokoh bisa diketahui dari pernyataan langsung, pengarang dari dialog antar tokoh ataupun kesimpulan pembaca setelah cerita. Jadi kalau tokoh itu adalah orangnya, sedangkan penokohan itu adalah sifatnya. Jadi memang berbeda. Jadi jangan sampai salah, penokohan itu misalnya orangnya, tokoh itu adalah sifatnya, jangan. Kamu ingetin, tokoh itu adalah orang, penokohan itu adalah sifat. Jadi cukup hanya sampai di situ. Nah, untuk mengetahui tokoh sendiri bisa diketahui dari pernyataan langsung, yaitu berupa teks yang ada di dalam dialog ataupun dengan kesimpulan pembaca setelah cerita. Jadi bisa dari cerita si tokohnya langsung ataupun kamu memberikan kesimpulan terhadap apa yang kamu baca, itu juga bisa. Jadi ada dua cara ya. Tokoh terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama berarti tokoh yang sering muncul di dalam cerita. Contoh kayak cerita Cinderella, berarti tokoh utamanya adalah Cinderella. Ataupun tentang Tinkerbell, berarti tokoh utamanya adalah si Tinkerbell. Kemudian tokoh figuran, yaitu tokoh yang membantu tokoh utama ataupun selain dari tokoh utama. Kayak misal dari Cinderella itu kan ada ibunya, ada saudaranya, ada ayahnya, ada peri. Kemudian kalau misalnya dalam Tinkerbell situ ada teman-temannya Tinkerbell, kemudian Ratu Peri, kemudian ada lagi peri-peri yang lain, itu semua adalah figuran. Jadi figuran ini tidak terlalu berpengaruh terhadap cerita, namun kalau misalnya nggak ada mereka juga nggak akan seru ceritanya. Penokohan terbagi atas protagonis, berarti tokohnya itu yang bersifat baik. Antagonis, yaitu tokoh yang bersifat jahat, biasanya merupakan lawan dari si protagonis atau pemeran utama. Kemudian kalau tritagonis ini, dia itu netral. Biasanya tritagonis ini adalah tokoh yang tidak begitu berperan, hanya sebagai kayak tim yang rame-rame, misalnya kayak orang-orang yang lagi makan di kantin, kan hanya menjadi sorotan itu hanyalah tokoh protagonis dan antagonis. Tetapi untuk tritagonis ini hanya meramaikan suasana. Kalau di kafe kan nggak mungkin berdua aja, sepi, atau misalnya lagi acara di stadion nggak mungkin mereka doang yang di shoot, tapi beberapa orang. Jadi tritagonis ini hanyalah berupa pelengkap dalam cerita, yaitu tokoh yang tidak begitu berpengaruh ataupun mereka itu netral, nggak protagonis ataupun nggak antagonis. Latar itu terdiri dari tempat, kemudian waktu, dan juga suasana.
Latar hanya terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat biasanya menggunakan kata di dan juga ke, contohnya di hutan, ke sungai, ke laut, di rumah. Nah, untuk kata waktu biasanya di sini lebih kompleks. Nah, waktu di sini bisa menggunakan pagi, siang, sore, malam, petang, ataupun fajar. Kemudian bisa juga menggunakan penanda waktu kayak lusa, esok, hari ini, 2 hari lagi, 2 hari yang lalu, atau sebulan kemudian bisa. Kemudian juga bisa menggunakan waktu pukul 1, pukul 9. Jadi tidak hanya terbatas pada yang ada di teks-teks sebelumnya, atau kayak misalnya hanya terbatas kepada waktu, hanya kebatas pada pagi, siang, sore, malam, enggak. Jadi waktu itu memang lebih luas. Kemudian yang terakhir adalah suasana. Suasana di sini yaitu menceritakan keadaan di dalam cerita tersebut. Suasana biasanya tergambar dengan keadaan-keadaan yang ada di dalam cerita. Misalnya suasananya itu mencekam, suasananya sedih, bahagia, atau misalnya kalau kamu masuk di rumah hantu pasti akan mencekam suasana. Jadi keadaan dalam cerita itu pasti akan mencekam, itu serem ataupun horor, angker. Misalnya kalau ada yang meninggal, pasti suasana yang tercermin adalah suasana yang sedih, suasana yang berduka. Atau misalnya kamu lulus, pasti suasananya akan sedih, ceria, bahagia. Jadi suasana itu tergantung di dalam keadaan dan dalam cerita tersebut. Selanjutnya adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita yang menyatakan hubungan sebab akibat. Untuk alur sendiri, dia ini akan sulit karena alur itu terbagi atas 3. Coba kita lihat slide berikutnya ya. Alur terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah alur maju, berarti alurnya itu menceritakan dari masa sekarang hingga masa ke depan nantinya. Ceritanya itu bisa dari awal cerita hingga akhir cerita, jadi konstan dari masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Misalnya hari ini kamu belajar bahasa Indonesia, nanti belajar matematika, itu alur maju. Kemudian yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur yaitu peristiwanya dari sekarang kamu menceritakan tentang masa lalu. Hari ini kamu belajar bahasa Indonesia, tadi sebelumnya saya belajar matematika. Atau kalau misalnya yang ketiga itu adalah alur campuran, berarti antara alur maju dengan alur mundur ataupun alur mundur ke alur maju, jadi campuran. Pertama kamu menjelaskan misalnya hari ini saya belajar bahasa Indonesia, nanti saya belajar matematika, sebelum bahasa Indonesia saya belajar IPA. Jadi ceritanya bolak-balik. Ini tergantung dari pengarang mau menggunakan alur yang seperti apa. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang di sini yaitu merupakan gaya menceritakan dari sudut si pengarang, ingin menceritakannya dari sudut pandang si pengarang sendiri, yaitu berupa orang pertama ataupun sudut pandang orang yang lain. Nah, sudut pandang di sini menggunakan sudut pandang orang pertama dan juga orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan aku, saya, hamba beta, ataupun orang ketiga menggunakan dia, ia, mereka, ataupun nama tokoh. Misalnya, hari ini saya berjalan bersama dengan teman-teman, maka sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama. Atau dia itu berjalan dengan tergesa-gesa, kemudian ia terjatuh. Nah, itu kita menceritakan si orang lain. Orang lain yang mana? Yaitu orang ketiga, yaitu bukan dari sisi kita, tapi dari sisinya si orang tersebut. Selanjutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan dari si pengarang yang ingin menyampaikan suatu pesan terhadap si pembaca. Nah, amanat di sini dia itu terbagi 2, yaitu pertama itu adalah amanat secara tersirat ataupun amanat secara tersurat. Untuk amanat tersirat berarti disimpulkan sendiri oleh pembaca, berarti tersirat itu kan tidak terlihat. Nah, makanya pembaca itu harus jeli untuk menyimpulkan apa sih pesan yang terdapat di dalam cerita. Tetapi sebaliknya, kalau amanat secara tersurat berarti sudah disimpulkan oleh pengarang dan kita tidak perlu lagi mencari amanat apa yang ingin disampaikan oleh pengarang karena pengarang sendiri yang akan menuliskannya, sehingga kita tidak akan perlu susah payah untuk menemukan amanat. Amanat di sini biasanya tertulis di bagian akhir cerita. Nah, itu berupa kesimpulan ataupun penutup dari cerita, ataupun menyampaikan berupa nilai-nilai, misalnya nilai moral, nilai agama, ataupun nilai apapun yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Itu semua tergantung dari si pengarang ingin menyampaikan tersirat ataupun secara tersurat.
B. Mengidentifikasi cerita. Pertama, untuk mengidentifikasi kita butuh nih. Pertama kita cari dulu tokohnya, kemudian identifikasi tokoh dan rangkaian cerita yang dialami oleh si tokoh. Tokohnya siapa, peristiwanya apa, itu harus dicatat. Kemudian mengidentifikasi keajaiban cerita. Kalau misalnya tokoh tersebut bisa terbang, itu kan sesuatu keajaiban. Ataupun dia misalnya bisa menghilang, itu juga keajaiban. Atau mempunyai hal-hal yang berbau dengan magic. Kemudian mengidentifikasi latar tempat dalam cerita. Ingat, latar itu ada 3 ya, latar waktu, tempat, dan juga suasana. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi jenis cerita imajinasi. Jenisnya itu yang tadi, kayak misalnya dia itu total ataupun jenis yang setengah, itu tergantung. Jadi ketika kita sudah mengetahui semuanya, kita juga bisa mengidentifikasi cerita-cerita tersebut itu tentang apa, dari unsur intrinsik maupun juga unsur ekstrinsik. Jadi memang kita harus melihat dari semua sisi untuk kemungkinan yang ada. C. Menceritakan kembali isi teks. Untuk menceritakannya kembali, pertama kita harus memahami dulu dan juga kita membaca apa yang ingin kita baca, apa yang ingin kita sampaikan. Kita baca, kita telaah. Kalau misalnya kamu tidak mengerti, kamu baca ulang lagi. Nah, untuk membacanya, kamu harus bisa menggunakan membaca intensif, yaitu membaca secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang kamu butuhkan. Kemudian kita catat tokohnya itu siapa aja. Rangkaian peristiwanya dari awal, tengah, kemudian akhir itu menceritakan tentang apa, alurnya itu seperti apa. Kemudian amanatnya itu adalah hal yang paling penting. Amanat biasanya cerita itu kan kalau misalnya nasihat, orang itu udah bosan dengarnya, atau misalnya untuk anak kecil biasanya dikemas untuk memberikan suatu pelajaran, kita memberikan dari cerita. Misalnya untuk mengajarkan anak tersebut itu untuk sabar, kita nggak bisa bilang kamu harus sabar, enggak. Jadi sabar itu sebenarnya apa? Nah, kita sajikanlah ke dalam cerita. Oh, sabar itu seperti itu. Misalnya seperti Cinderella yang selalu dianiaya oleh ibu tirinya, tetapi dia itu masih sabar dalam menjalani hidupnya. Bisa. Jadi cerita itu memang banyak sekali fungsinya, bukan hanya untuk anak-anak tapi juga untuk orang dewasa. Nah, untuk menyampaikannya itu kita harus melihat unsur-unsurnya dan juga keteraturan dalam cerita. Selanjutnya kita akan menuju ke unit 2, yaitu pembahasan lebih lanjut tentang teks cerita. Yang pertama adalah A. Struktur cerita imajinasi. Untuk struktur cerita terbagi atas 3, yaitu orientasi, komplikasi, ataupun resolusi. Untuk orientasi di sini berisi tentang pengenalan. Biasanya pengenalan terhadap tokoh, latar, dan juga konflik yang akan terjadi. Kemudian bagian komplikasi yaitu sudah masuk ke dalam masalah berupa sebab ataupun akibat dari suatu hal. Untuk bagian terakhir yaitu berisi tentang resolusi, yaitu penyelesaian suatu konflik. Contoh nih, Cinderella, awalnya Cinderella itu hidup di sebuah kastel, dia hidup sama ayahnya. Kemudian ayahnya itu meninggal dan tersisalah ibu tirinya itu jahat, itu kan udah masuk masalah tuh. Kemudian resolusinya, penyelesaiannya, Cinderella itu maafin ibunya dan Cinderella itu bisa menemukan cinta sejatinya. Jadi memang ceritanya harus berurutan, orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Jangan sampai kebalik, komplikasi dulu ataupun resolusi dulu, nggak bisa. Karena memang cerita imajinatif ini adalah cerita yang pendek, jadi susunannya itu harus teratur dan juga sesuai dengan kaidah. B. Kebahasaan dalam cerita. Untuk menyajikan kebahasaan di sini biasanya dia akan menggunakan kata ganti. Kata ganti di sini ada kata ganti orang pertama dan juga orang ketiga. Kemudian panca indera, jadi menggambarkan sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dirasa. Kemudian jadi kayak rasa yang melalui tangan, yaitu berupa sentuhan. Misalnya itu Cinderella terjatuh, kita bisa lihat seolah-olah Cinderella itu jatuh, atau misalnya Cinderella itu membunyikan lonceng, ting 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 ting. Nah, seolah-olah kita bisa mendengar bunyi lonceng tersebut. Jadi memang menggunakan panca indera kita untuk merangsang apa yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian menggunakan latar, ada latar tempat, waktu, dan juga suasana. Menggunakan konjungsi, menggunakan makna kiasan. Konjungsi di sini itu adalah kata penghubung. Makna kiasan itu makna yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Misalnya Cinderella itu cantik seperti bunga, berarti Cinderella itu disandingkan dengan bunga untuk menggambarkan seberapa kecantikan yang Cinderella miliki. Kemudian ungkapan keterkejutan. Kemudian ada lagi kalimat langsung dan juga kalimat yang tidak langsung. Kalimat langsung itu yaitu berupa dialog yang menggunakan tanda kutip, sedangkan kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang disampaikan oleh orang lain.
C. Menulis cerita. Untuk menulis cerita, pertama kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Jadi kita tidak akan menceritakan tentang hal-hal yang lain. Kita fokus kepada tema tersebut. Setelah tema jadi, kemudian kita bangunlah menjadi kerangka karangan. Biasanya itu berupa poin. Dari poin-poin tersebut, kita bangunlah rangkaian peristiwanya. Jadi kita kembangkan lagi menurut opini kita kembangkan lagi menurut versi dari cerita kita. Setelah jadi, barulah kita kembangkan lagi. Kita buat lebih banyak lagi, kita buat yang tadinya poin jadi kalimat kemudian menjadi paragraf. Setelah semuanya jadi, barulah kita menentukan judul. Kalau kita menentukan judul terlebih dahulu, nanti kita bingung akan menceritakan apa lagi. Tapi ketika semuanya jadi, kita baru bisa menyimpulkan judulnya itu apa. Itu juga adalah hal yang termudah. Dan kemudian setelah semuanya jadi, kita revisi ulang, kita lihat lagi, kita cek lagi karya kita sudah sesuai ataupun ada yang mau ditambahin ataupun ada yang dikurangi. Jadi revisi ini adalah tahap terakhir dalam pembuatan cerita. D. Penyuntingan cerita. Untuk penyuntingan cerita ini dilakukan oleh dua cara. Pertama adalah menyunting dari segi bahasa dan juga memfantasikan dan mendeskripsikan. Jadi untuk menyunting, pertama kita harus fokus kepada bahasa. Bahasanya itu sudah bagus atau belum. Kemudian yang kedua, memfantasikan. Jadi seolah-olah itu harus benar-benar imajinatif ataupun kita harus mendeskripsinya itu lebih jadi dari luar pemikiran kita tentang dunia nyata, tetapi lebih fokus kepada dunia hayalan. Ciri umum cerita. Pertama yaitu menggunakan tema. Nah, tema di sini adalah bisa memuat tentang hal-hal yang magis, misterius ataupun supranatural. Jadi memang tidak benar-benar ada di dunia nyata. Kemudian harus menggunakan hayalan, yaitu berupa pemikiran kita tentang sesuatu yang tidak bisa kita capai dari dunia nyata. Kemudian kekhasan dalam cerita tersebut. Kemudian tidak terbatas oleh dunia nyata. Misalnya pengen buat sosok yang bisa terbang, tapi di dunia nyata itu kan gak ada yang bisa terbang. Nah, itu juga boleh kamu gunakan. Jadi tidak terbatas dengan pemikiran yang ada di dunia nyata. Kemudian lintas ruang dan juga waktu. Boleh, misalnya kamu menggunakan dari zaman sekarang dan juga zaman dahulu boleh, ataupun zaman-zaman yang akan datang juga boleh. Cerita tentang masa depan, cerita tentang masa lalu, keduanya itu diperbolehkan. Kemudian pemeran memiliki keunikan, misalnya kayak Tinkerbell mempunyai sayap, atau misalnya Cinderella dia mempunyai ibu peri. Jadi memang mempunyai hal-hal yang unik yang tidak terjadi dengan cerita nyata ataupun yang tidak terjadi dengan karya-karya yang lain. Jadi unik itu artinya dia sendiri aja yang punya, yang lainnya itu tidak punya. F. Jenis cerita fantasi. Di sini dibedakan dua. Yang pertama adalah aktif dan juga pasif. Aktif berarti dikendalikan oleh pemikiran ataupun kemauan dari si pengarang. Sedangkan pasif adalah tidak dikendalikan dan juga sebagai wadah tanggapan. Jadi kalau untuk yang aktif di sini adalah pemikiran yang kita mau, pemikiran yang sesuai dengan harapan kita. Tetapi kalau yang pasif itu tidak bisa kita kendalikan dan juga cuma sebagai tanggapan kita aja. Jadi tidak ada unsur yang lainnya ataupun unsur-unsur yang kita greget gitu. Itu enggak. Yang terakhir yaitu membahas tentang latar cerita. Latar sini ada yang menggunakan lintas waktu dan juga ada yang sezaman. Kalau lintas waktu berarti dua latar yang berbeda. Misalnya zaman yang sekarang dengan zaman yang akan datang ataupun zaman lalu. Sedangkan yang sezaman berarti masa kini, kemudian masa lalu ataupun futuristik yaitu masa yang akan datang. Jadi tergantung kamu ingin mengemasnya menggunakan masa yang mana. Yang penting semuanya harus bersifat hayalan yang tidak ada di dunia nyata. Demikianlah penjelasan untuk bab 2 ini, yaitu berisi tentang imajinatif. Untuk referensi yang Miss gunakan, Miss menggunakan buku dari CV Arya Duta dan juga modul dari Kemendikbud, yaitu pada tahun yang 2013 berupa Kortila. Semoga apa yang Miss diskusikan di sini bisa bermanfaat untuk pelajaran kamu dan bisa kamu menghadapi ujian dengan lancar. Untuk pemahaman ataupun pertanyaan yang tidak kamu kuasai ataupun masih bingung, kamu bisa tanyakan pada Miss ataupun kamu bisa menulis komen di link ini ya. Terima kasih yang sudah menonton.